ini bahasa Indonesia ya. Ahaduhuma bahwasanya salah satunya amro ini itu antal anatal bisahu al uyuba gitu ya. Watar wujahu asla la yazidu fi rizqihi. Anatal bisahu sesungguhnya menyamarkannya orang al uyuba akan aib-aib. Watar wijahu dan menyebarkannya orang asil akan banda, akan barang dagang, sila itu barang dagang. Itulah yazidu tidak menambahi talbis ya, menyeru menyamarkan aib supaya kelihatan. Itulah yazidu tidak menambahi talbis fi rizki di dalam rizkinya wong. Bal tetapi yamhaqu ya, menghilangkan talbis hu akan rizki. Wa yadhabu dan menghilangkan pula talbis bi barokatihi akan keberkahan rezeki. Itu bi-nya bukan bi mana dengan, tapi bi-nya bi ta'diyah namanya. Zahaballahu bi nurihim, menghilangkan Allah terhadap nabi ta'diyah. Jadi kalau fi'il lazim itu ada caranya dua. Bagaimana memuta'adikan fi'il lazim? Dua caranya. Pertama, diikutkan wazan af'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ilu. Yang kedua dengan huruf jar. Ya. Selesai ini zahaba bi ya, wa yadhhabu bi ya. Wa yazhabu dan menghilangkan ia talbis bi barakatihi akan berkahnya rezeki. Wa qad yahluku maka sungguh terkadang qad masuk pada fi'il mudhari bermakna terkadang. Qad itu ada berapa? 2. Siapa? Qad ada berapa? Qad ada qad isim, maknanya hasbu. Ada qad huruf, maknanya apa? Qad huruf itu maknanya terkadang itu tadi. Ada qad isim, maknanya hasbu. Cukup maknanya. Kalau di sini mah qad masuk benar-benar mana huruf. Wa qad yahluku terkadang rusak siapa Allah makan perkara. Kalau mau yuhliku boleh. Wa qad yuhliku dan terkadang merusak siapa Allah makan perkara. Yajma'u yang mengumpulkan siapa orang hu akan minat talbisati dari beberapa penyamaran daf'atan dengan satu kali wahidatan yang sekali. Faqad hukia maka sungguh diceritakan. Nah ini qad sungguh karena masuk pada fi'il madhi. Ada qad di mana hasbi, itu mah qadnya isim namanya. Cukup hasbun cukup. Ada lagi qad apa isim. Faqad hukia maka sungguh telah diceritakan apa anna wahidan sesungguhnya salah satu orang karena ada ya wahid itulahu ada wahid apa itu baqaratun lahu itu tetap bagi wahid baqaratun apa sapi yukhlibu yang memeras atau yahlibu yang memeras siapa wahid akan baqarah. Memeras itu apa? Memeras susu maksudnya diperas itu wa yukhlitu berarti wa yukhlitu dan mencampur ia wahid bila baniha dengan susunya baqarah alma akan air dicampur je. Waduh. Wa yabi'u dan menjual siapa wahid. Aja maka datang sabilun. Sabilun. Ya itu. Sailun apa banjir. Aja maka datang sebab banjir, fagorok maka jadi tenggelam apa al-baqarah itu sapi. Faqala berkata siapa ba'du auladihi setengah daripada anak-anaknya si wahid tadi. Untung satu wahidnya enggak datang ini. Ba'du auladihi faqala maka berkata siapa ba'du auladihi setengah daripada anak-anaknya si wahid innatil kalmiyaha akan sesungguhnya air ini
al-mutafarriqah, tak yang terpisah-pisah, allati yang sobabna menuangkan kita akan air pilaban di dalam susu. Gitu. Itu ijtama'at, jadi kumpul miyah air tadi dapatan wahidah, satu kali. Wa khazat, maka mengambil miyah air tadi al-baqarah, akan baqarah, tanda seru. Berarti itu ngomongnya keras. Kaifa, hal kepriben, kaifa lalu bagaimana, kaifa hal bagaimana, waqad qala dan sungguh telah berkata siapa, telah bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani, bahwasanya dua orang yang berakad, maksudnya jual beli. Al-bai'ani, bahwasanya dua orang yang berakad jual beli, idza sadaqa, itu jika jujur, bai'ani, wa nasoha, dan benar, ia bai'ani, iburika, maka diberkahi, apalahuma, bagi keduanya bai'ani, fi bai'ihima, di dalam jual belinya bai'ani, dua orang yang jual beli. Wa idza katama, dan jika menyembunyikan siapa bai'ani, wa kadzaba, dan berbohong ia bai'ani, nuziat, maka dicabut barokatu bai'ihima, keberkahan jual belinya keduanya bai'ani. Wa fil hadis yadullahi, bahwasanya penjagaannya Allah, tangan saat ya, mana aslinya tangan, tapi nggak boleh dimainin tangan. Yadullahi, bahwasanya penjagaannya Allah itu ala syarikaini, itu ala syarikaini, tetap bagi dua orang yang berserikat. Syarikaini malam yatakhawana, selagi tidak saling mengkhianati ya syarikaini. Namanya mazrufiyah, masdariyah zarfiyah. Malam yatakhawana, selagi tidak mengkhianati, saling mengkhianati ya syarikaini. Fa idza takhawana, maka jika saling mengkhianati ya syarikaini, rafa'a, maka menghilangkan siapa Allah yadahu, atau mengangkat siapa Allah yadahu, akan penjagaannya Allah, anhuma, dari keduanya syarikaini. Faizan, maka Faizan, maka kalau begitu, Faizan, maka jika rafi'ah, terangkat begitu, la yazidu, tidaklah menambah malun, harta, min khianatin, dari pengkhianatan. Kama la yankusu, sebagaimana tidak berkurang mal min sedekah, dari sedekah. Al makna sani, bahwasanya makna yang kedua, itu allazi, perkara labuda yang wajib, min i'tiqadihi, dari yakinnya allazi, liyatimma, supaya menyempurnakan lahu baginya allazi, atau liyatimma, supaya sempurna, yatim asalnya artinya linasab, supaya menyempurnakan lahu baginya orang, atau supaya sempurna lahu baginya wong, nushu, menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin, menghendaki kebaikan, wayatayassara, dan supaya gampang, alaihi, atas orang tersebut, ayat lama, bahwa mengetahui siapa orang, ribhal akhirati, akan sesungguhnya untungnya akhirat, wakinaha, dan sugihnya akhirat, itu khairun, lebih baik, minan dunia, daripada dunia, wa anna fawaida amwali dunya, dan sesungguhnya faedah harta dunia itu in qodi, berarti tan qodi, itu tan qodi, habis yang galang, tan qadi, itu habis, biin kidoil umri, dengan habisnya umur, watabko, dan tetap mazalimuha, kezalimannya dunia, atau gelapnya dunia, wa auzaruha, dan dosanya dunia. Fakaifa, lalu bagaimana, yastajizu,
Zakan itu yastajizu kan? Yastakhiru. Wih. Memilih berarti. Di sini mah yastajizu. Ada yang yastajizu nggak? Yastajizu. Iya. Satu. Ada lagi? Saya apa saya? Yang bagusan lah yang ditanya yang mahalan. Itu yastakhiru. Ya boleh dua ya berarti. Yastakhiru artinya milih. Yang fakaifa maka bagaimana yastakhiru memilih siapa al-akil orang belakang? Kalau yastajizu, fakaifa maka bagaimana yastajizu membolehkan al-aqilu siapa orang yang berakal. An ayastabdila akan bahwa mengganti siapa akil orang yang berakal tadi, allazi akan perkara huwa bahwasanya allazi itu adana lebih rendah, bilazi dengan perkara huwa bahwasanya itu khairun lebih bagus. Wal khairu dan bahwasanya kebaikan kulluhu seluruhnya kebaikan itu jadi taukid. Fis salamatid itu tetap di dalam selamatnya agama. Wa fil hadis dan di dalam hadis dijelaskan ma'amana bil Qur'ani man istahalla maharimahu. Ma'amana tidaklah beriman bil Qur'ani dengan Al-Qur'an. Bagus nih. Man siapa orang istahalla yang menghalalkan siapa man maharimahu akan perkara-perkara yang diharamkan Al-Qur'an. Maharimahu akan perkara-perkara yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Waman dan bahwasanya siapa orang itu alima mengetahui siapa man anna hadil umur akan sesungguhnya ini beberapa perkara itu qadihatun fi imanihi wa anna imanahu ra'su malihi fi tijaratihi fil akhirah lam yudayyi' ra'sa malihi al-mu'adda. Qadih apa? Menjelekkan. Anna hadil umur maka sesungguhnya ini beberapa perkara yaitu qadihatun. Ada Bang Sanggi sih. Bang Sanggi. Mana Bang Sanggi itu Bang? Cari Bang. Mulai kali. Pulang selesai. Oh ini apa tanggal muda guys. Jelek saya jelek. Anak hadir umur akan sesungguhnya ini beberapa perkara itu qadihatun membuat jelek. Nah catakan jelek. Fi imanihi di dalam imannya orang wa anna imanahu dan sesungguhnya imannya seseorang itu ra'su malihi itu modalnya rasul itu modal ra'su malihi itu modalnya man fi tijaratihi di dalam perdagangan nyaman fil akhirati di dalam akhirat. Aduh pedagang kalau ngaji ini soleh semua pedagang. Lam yudayya maka tidak akan menyia-nyiakan siapa man ra'sa malihi akan modalnya man al muadda yang telah disediakan diumurin bagi umurnya la akhirah tidak ada akhir itu maujud laku bagi umur bisa babi ribhin dengan sebab keuntungan yang tafi'u yang mendapatkan manfaat siapa man bihi dengan keuntungan ayaman di dalam beberapa hari ma'dudatan yang telah disediakan atau yang telah dihitung disediakan. Wa an ba'di tabi'in dan setengah daripada dan dari setengah para tabi'in. Wa an ba'di tabi'in dan itu tetap setengah daripada beberapa tabi'in. Annahu bahwasanya sesungguhnya tabi'in itu qala berkata ba'du tabi'in. Lau dakhaltu al-jami' wa huwa ghadin bi ahlihi wa kila liman khairun haula'i wa man syarruhum lau dakhaltu jika masuk aku al jami'a wa huwa dan sedangkan jami' itu gosin kali bukan godin gosin kebak memenuhi di ahlihi dengan keluarganya jami' wakila dikatakan li itu tetap bagiku man bahwasanya orang khairun man itu bahwasanya orang khairun bahwasanya lebih baik
khairu ahli, bahwasanya sebaik-baiknya ya ahli, waman dan itu siapa orang, syarruhum sejelek-jelek ahli. Laqultu maka berkata siapa aku, khairuhum bahwasanya sebaik-baiknya keluarga, ansahuhum itu orang yang paling menginginkan kebaikannya keluarga, wasyarruhum dan bahwasanya sejelek-jeleknya ya ahli keluarga itu aghassyuhum orang yang paling nyaur itu apa, menipu. Itu aghassyuhum itu ya itu yang paling menipunya keluarga. Wal ghasyu haram fil buyu' di dalam jual beli. Wasana'i'u dan beberapa pekerjaan jami'an hale sakabeh. Kemarin udah dibahas masalah apa itu tentang menampakkan aib. Kalau kita dagang, kalau ada yang jelek, yang cacat, dizohirkan, dijelaskan. Ini loh kurangnya, ini loh jeleknya, jangan justru disembunyiin supaya laku dan lain-lain. Itu gosy itu ya nipu, menipu haram, gitu ya. Nggak boleh kayak begitu. Ya, bahkan ada apa namanya? Para sahabat, nah sampai siapa itu Jarir. Jarir itu kalau dagang ya silahnya justru dikasih tahu sama dia mah, ditampakkan ini aibnya gitu. Kalau mau diambil silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau mau ambil ini aibnya segini, kalau ambil silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak jadi juga. Sampai ditanya Jarir, kalau kamu jualan begitu lah terus kamu apa untungnya gitu, nanti pedagang kamu rugi terus, nggak ada yang mau beli. Ya nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab inna baya'na Rasulullah SAW ala nusri kulli muslimin. Kata Jarir, saya berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk memberikan kebaikan kepada setiap muslim, bukan malah hanya nyari untung. Jadi dagang itu niatnya yang pertama memberi kebaikan kepada kaum muslimin. Ya untung mah nanti juga ada pasti namanya jualan. Bukan berarti nggak boleh ngambil untung, bukan. Maksudnya yang penting jualan itu jangan nipu. Jualan itu yang jujur, yang ada aibnya ya sebut aibnya, ya. Nah, lalu di sini ada dua perkara yang mana yang harus seorang hamba itu yakini. Harus kalau dagang nih dua perkara ini harus diyakini. Pertama, kalau seandainya sesungguhnya menyamarkan aib-aib, ya, menyamarkan aib dagang itu maksudnya barang dagang ini ada aibnya, ada cacatnya, lalu disembunyikan supaya laku gitu, maka yang demikian begitu tuh la yazidu fi rizki, gak akan nambah rezekinya, bahkan justru akan menghilangkan keberkahannya. Boleh laku dagangan itu seperti itu, tapi nanti akan hilang berkahnya. Hati-hati yang tukang dagang ya. Kita ini hidup ini cuma dua, kalau enggak beli ya jual, kalau enggak jual ya beli gitu ya. Kemarin saya jual motor Aerox, dijual itu gantinya kopi ya biasalah ya ada pembelinya suruh ketemuan sama saya tuh, lihat kurangnya ini gitu. Saya tawarin sekian, oke, deal udah. Pantesan dia mau, ternyata saya nggak nawarnya kemurahan. Pantesan langsung mau. Ya udah, cacatnya ini apa namanya knalpotnya bobokan, ya udah dibilangin gitu ya. Terus apalagi bannya baru malah itu, bannya baru ganti dua-duanya. Wah luar biasa dah, untung itu yang beli kemarin sama saya. Kan cuma apa itu doang ininya, sama apa tuh lampu injeksinya nyala memang. Ya udah, gimana udah lihat kekurangannya, kelebihannya sekian, mau silahkan. Oh langsung mau dia. Ternyata pas saya tanya-tanya ke tukang motor pasaran, lah itu mah kemurahan, pantesan mau. Pasarannya emang masih tinggi katanya 18. Saya cuma nawarin berapa kemarin, aduh ya udahlah, rezeki orang itu. Nah kalau disembunyiin jualan begitu ya, maka ya secara hakikat laku bisa, tapi berkahnya hilang, rezekinya juga nggak bertambah, enggak. Bahkan justru terkadang Allah langsung
menghilangkan keberkahannya seketika itu, langsung itu. Jadi perkara yang dia sembunyikan ini, ya, kadang Allah langsung merusaknya sekaligus. Iya, sekaligus. Berkahnya hilang, barangnya hilang. Ini ada cerita nih. Ada seseorang punya susu. Susunya itu punya apa? Punya sapi. Terus sapinya diperah. Susunya diambil. Ketika diambil susunya ditambahin air supaya banyak. Terus mau dijual gitu. Pas lagi jualan tiba-tiba banjir datang. Enggak cuma apa? Susunya hilang, sapinya juga tenggelam. Enggak cuma susunya hilang. Fagorokal bakoro. Ternyata apa? Sapinya juga hilang. Gitu. Orangnya hilang. Sapinya hilang. Niatnya jualannya susunya dicampur air biar banyak. Akhirnya Allah mendatangkan banjir. Enggak cuma susunya hilang, tapi sapinya tempat produksi susunya hilang. Lalu kata salah satu orangnya bilang, air ini ya air ini yang datang kepada kita itu sebab apa? Sebab kita mencampurkannya dengan susu, maka Allah langsung kasih air yang banyak gitu. Karena kita nyampurin susu pakai air, maka Allah kasih air yang banyak sampai tenggelam tuh. Oh, ente mau nyampur apa? Susu pakai air nih, saya kasih airnya langsung segunung airnya. Kebanyakan, campurannya kebanyakan. Ya, bahkan Rasulullah bersabda, al-bay'ani idza sadaqa wa nasaha burika lahuma fi bai'ihima wa idza katama wa kadzaba nuzi'at barakatu bai'ihima. Bahwasanya dua orang yang akan jual beli, ya, penjual dan pembeli, jika jujur keduanya, jika berniat saling memberikan kebaikan keduanya, maka mereka akan diberkahi di dalam jual belinya. Tapi jika mereka menyembunyikan dan berbohong, nuzi'at barakatu bai'ihima, maka Allah hilangkan keberkahan dalam jual beli. Hilangnya macam-macam nanti. Bisa tahu-tahu rusak, bisa tahu-tahu yang nggak kepake, macam-macam. Ya, bisa langsung hilang, dicolong, macam-macam hilang. Ya. Dalam hadis lain, yadullahi ala syarikaini ma lam yatakhawana fa idza takhawana rafa'a yadahu anhuma. Pertolongan Allah, penjagaan Allah itu tetap atas dua orang yang bersekutu. Artinya atas dua orang yang jual beli atau dua orang yang bekerja sama. Ya. Selagi mereka tidak saling mengkhianati. Kalau ada salah satunya mengkhianati, maka saat itu Allah menghilangkan penjagaannya. Allah menghilangkan keberkahannya. Allah menghilangkan pertolongannya dari keduanya itu. Jadi kalau kita sudah bekerja sama, ya sudah syarikain itu, maka jangan sekali-kali mengkhianati. Kalau begitu, faidan la yazidu malu min khianatin kama la yanqusu min shadaqatin. Harta itu tidak akan bertambah sebab pengkhianatan. Harta itu tidak akan bertambah sebab kita berbuat curang. Sebagaimana harta tidak akan berkurang sebab kita bersedekah. Ya. Hakikatnya mah hilang. Hakikatnya materinya hilang, tapi justru akan bertambah berkahnya. Dan itulah harta kita yang sesungguhnya. Sebab apa? Sebab itu disimpan sama Allah di akhirat. Yang penting tuh, la yazidu malu min khiyanatin kama la yanqusu malun min shadaqatin. Nah, yang buat yang jualan. Makanya sebelum jualan nih ngaji ini dulu biar mantap. Apanya? Keyakinannya mantap. Niatnya benar. Ya. Itu yang pertama, harus punya keyakinan begitu yang para pelaku ekonomi. Ya kita pelaku ekonomi itu kan kalau nggak beli, kalau nggak jual ya beli. Hidup ini cuma itu kan. Kalau nggak beli jual. Kalau nggak hidup cuma itu. Jual dan membeli. Nah, yang kedua yang harus diyakini bahwa wajib meyakini, labuda wajib meyakini dari keyakinannya seseorang bahwa ya, harus punya keyakinan begini, supaya sempurna berbuat baiknya, ya, memberikan kebaikan kepada setiap muslim, dan supaya gampang bagi orang tersebut, dia tahu bagaimana taunya, supaya kita sempurna berbuat kebaikan dan jadi mudah. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus yakin, ya alam di sini pilih yakin. Kita harus yakin sesungguhnya keuntungan akhirat itu lebih baik daripada keuntungan dunia saja. Ya. Supaya kita sempurna nih,
ketika jualan kita niatnya memang berbuat baik, membantu sesama, ini mah jualan apa sebenarnya mah? Atau kita meskipun kerja nih sama orang, misal dagingin orang kayak, kemudian kita jadi apa, karyawan kayak, misal ini mah ya, misal kita jualan tapi apa kerjasama gitu, atau kita menjadi karyawan, nah niatnya bantu orang. Paham nggak? Misal kita kerja di bengkel nih, bengkelnya punya kita bukan, tapi ketika ada orang datang buat ke motornya ke kita, niatin buat berbuat baik, membantu sama orang itu, gitu ya. Jadi an-nushu syai'un wal bisyara syai'un ukhra. Kan maksudnya berbuat baik membantu orang itu hal lain, gaji itu apa hal yang lain juga, enggak? Jadi membantu orang lain itu perkara lain, dan gaji juga perkara yang lain berbeda. Jadi niatnya datang, misal ini mah sama jualan juga, orang lagi butuh jeruk, kita jualan jeruk, ya niatin ada akad di situ, akad syariah, tapi niat utamanya bantuin orang gitu. Sama kerja juga begitu, ngajar apalagi, kerja juga begitu. Benerin motor orang, yang niatnya bantu kaum muslim, bantu orang. Adapun gaji ya itu mah urusan yang lain, itu mah akadnya sama siapa? Akadnya sama bos itu mah. Kita mah niatnya bantuin orang. Sebab apa? Sebab kita meyakini bahwa keuntungan akhirat itu lebih besar, lebih baik daripada hanya keuntungan dunia. Gitu guys. Enak banget kalau orang meyakini gitu ya kerja ya. Nah, gitu. Nggak ngoyo jadi nantinya. Malas-malasan. Jadi yang dia kejar bukan tepukan daripada bosnya kamu bagus, enggak, tapi yang dia cari apa? Tepukan dari malaikat pencatat amal kebaikan. Kamu keren. Gitu. Itu yang harus dicari. Besok jadi pedagang. Ngajarin. Ini teori. Ya, yang sudah kayak Ustaz Majid udah praktek, bagus. Ya, yang udah kerja kayak Bang Rifki, kerja yang baik, yang bagus. Niatnya bukan cuma ngelayani bos, bukan. Tapi pertama bantu orang lain, bantu kaum muslimin. Nah, itulah nanti jadi nilai ibadah. Ya. Tapi saat kadang udah ini gajinya sedikit kecil, misalnya itu mah urusan ente sama bos ente itu mah. Ya kan? Urusan ente baik sama orang mah itu pahalanya lain lagi. Jadi niatnya harus benar di dalam bekerja. Ya. Kenapa begitu? Kenapa? Jadi satu, ya yang kedua, tadi yang pertama, yang kedua kita harus meyakini supaya anushunya wa yatayassarunya kita bagus, benar, sempurna, berbuat baik kepada kaum musliminnya sempurna, supaya gampang juga, kita harus yakin bahwa keuntungan akhirat, keberkahan kekayaan akhirat itu lebih baik daripada keuntungan dunia. Kenapa begitu? Wa inna fawaida amwali dunya tanqadi bi inqida'il umar. Karena apa? Karena keuntungan harta-harta dunia itu akan hilang, akan rusak ketika hilangnya umur. Ya, enggak? Kalau kita cuma ngejar keuntungan dunia, itu akan hilang habis kalau umur kita habis, ya kan? Tapi kalau keuntungan akhirat, malah bisa jadi malah umur kita udah habis, tapi kezoliman dan dosanya masih ada. Karena kita hanya mengejar keuntungan dunia dengan menipu, dengan berkhianat dan sebagainya. Kita udah habis, tapi ternyata orang yang ditipu itu masih merasa rugi. Kita masih dosa. Padahal kita udah di yang maka bagi orang berakal, bagaimana bisa ia memilih? Bagi orang yang berakal, bagaimana bisa dia memilih mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik? Sedangkan kebaikan itu wal khairu, ini harus jadi apa? Moto. Wal khairu kulluhu fi salamatid-din. Ini harus jadi moto. Kebaikan seluruhnya itu ada pada selamatnya agama, selamatnya akhirat. Kalau sesuatu ada yang merugikan akhirat kita, merugikan agama kita, tinggalin. Gitu. Ada curhat sama saya. Ini benar ini. Ya orang tukang ngaji. Salah satu di majelis atau ya dia jarang-jarang ngaji sih, kadang dia kerja di salah satu perusahaan gitu ya, dengan apa namanya ya riba, bahasanya riba. Datang mau berhenti katanya karena riba, unsur ribanya itu ya, saya jelasin dengan tahapan-tahapan gitu ya.
ya tahapan-tahapan, maksudnya jangan langsung berat nanti, karena dia juga punya tanggung jawab anak istri gitu. Kita tumbuhkan keyakinan dulu bahwa meninggalkan riba itu sesuatu yang mulia, keyakinan. Pas udah gitu berhenti jualan juga nggak laku, akhirnya balik lagi ke tempat asal. Memang godaannya berat. Ada lagi yang begini, ini mah malah saya yang disalahin. Dia kerja di restoran, ya ada seseorang yang kerja di restoran, bilang ke saya bahwa ini buat apa, buat tarbiyah kita ini mah, memang ujiannya banyak. Nah, ada orang yang kerja di sebuah perusahaan atau restoran. Ketika Jumatan nih, itu harus gantian dengan temennya. Kalau dia temennya Jumatan, dia nggak Jumatan, gitu. Wah. Kalau misalnya dia minggu ini Jumatan, temennya nggak Jumatan. Nanti minggu besok temennya Jumatan, dia nggak Jumatan, karena dia jaga atau ngelayanin di restoran tadi. Datanglah, kemudian ya kita gambarkan gitu bahwa al khairu kulluhu fissalamati. Gitu. Jadi kebaikan itu semuanya ada pada selamatnya akhirat, selamatnya agama. Ya. Tapi ya sampai detik ini nggak keluar, masih di situ. Malah nyalahin saya. Kita yang penting kita sudah kita memang bukan pelaku, jadi kita nggak paham, maksudnya nggak merasakan dan lain-lain. Tapi tidak bisa dijual keuntungan dunia dengan keuntungan dunia bisa dijual, kebaikan dunia kebaikan akhirat ditukar dengan kebaikan dunia. Itu seperti langit dan sumur. Jadi pokoknya motonya, pegangannya al khairu kulluhu fissalamati. Itu jadi jadi barometer. Kebaikan itu seluruhnya ada pada selamatnya agama, selamatnya akhirat. Jika ada sesuatu atau perkara yang kemudian mencelakai agama kita, membuat agama kita rusak, membuat akhirat kita rusak, lebih baik ditinggalkan. Meskipun memang terkadang berat. Bagaimana solusinya? Ya cari, minta pertolongan, petunjuk ke sana Allah Subhanahu wa taala. Sebab ya garis bawah tuh al khairu kulluhu fi salamatil din atau salamatil akhirah. Wa fil hadis ma amana bil qur'ani man istahalla maharimahu. Nah, ada dalam hadis, tidaklah beriman seseorang terhadap Al-Qur'an yang menghalalkan apa yang Al-Qur'an haramkan. Gitu ya. Ma amana bil qur'an man istahalla maharimahu. Tidaklah beriman seseorang kepada Al-Qur'an di mana dia masih menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Meskipun dia bacanya bolak-balik misalnya, tapi perkara yang diharamkan Al-Qur'an dia masih menghalalkannya. Nauzubillahi. Nah, perkara-perkara ini membuat iman kita cacat. Kalau di hati bisa mencacat ya. Perkara-perkara ini yang tadi itu bisa membuat iman kita cacat. Sedangkan iman itu, perkara-perkara yang tadi ini, ya, itu maksudnya kalau kita berbuat demikian dalam bermuamalah ini bisa jual beli, bisa apa saja. Bermuamalah ini ya, itu kalau kita berbuat curang dan lain-lain sebagainya, nah itu akan menjelek atau membuat cacat iman kita. Sedangkan iman itu adalah modal utama di dalam perdagangan di akhirat. Gitu ya. Maka lam yudai ra'sal maliki. Maka jangan sia-siakan modalnya yang telah disediakan umur itu tadi. Jadi modal kita ini umur. Ya. Jangan sia-siakan umur kita, modal kita yang utama. Ya, ra'sahu maliki itu yang telah disediakan untuk umur akhiralahu bisa babiripun yang tafiu bihi ayaman ma'duda. Jadi perkara-perkara tadi ya, kalau kita berbuat curang, berkhianat dan lain-lain ya, atau kita menjual kebaikan akhirat dengan kebaikan dunia, itu bisa merusak iman. Sedangkan iman itu modal yang utama di dalam perdagangan kita di akhirat. Maka janganlah menyia-nyiakan modal utama itu yang telah disediakan untuk umur la ikhralahu, yang mana tidak ada akhirnya.
baginya. Sebab apa? Umur itu meskipun habis di dunia nanti tidak ada akhirnya. Sebab apa? Sebab dia mendapatkan keuntungan akhirat yang mana dia bisa mengambil manfaat di akhirat nanti, yang mana hari itu telah disediakan, ayamun ma'dudah, ditentukan. Ya. Sebagian ulama, sebagian tabi'in, sahabat, tabi'in. Tabi'in itu bertemu dengan sahabat Rasulullah tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Namanya tabi'in. Jika aku masuk kepada jami sebuah kelompok, sedangkan ia ghosin itu kebak tuh penuh, namanya ghosin. Menenggelamkan, ya ghosin penuh, kebak itu menenggelamkan gitu ya. Jika aku masuk al-jami kepada sebuah kelompok atau kepada sebuah keluarga bisa gitu, yang mana ia menenggelamkan keluarganya, lalu dikatakan kepadaku, mana sebaik-baiknya, man khaira haula'i wa man syarahum, manakah yang baik dari mereka dan yang jelek. Maka aku akan berkata, sebaik-baiknya mereka adalah orang yang menghendaki kebaikan bagi keluarganya, dan sejelek-jeleknya mereka adalah orang yang menghendaki, yang sejelek-jeleknya mereka adalah orang yang menipu, orang yang saling menipu. Keluarganya ini tukang tipu, atau dia justru menipu keluarganya sendiri. Wal ghasyu, penipuan itu haramun fil buyu wasna'i jami'an. Menipu itu haram baik dijual beli ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Sona itu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jangan menipu. Nah, tipu banyak nih sekarang nih. Apalagi yang kacau nih menipu dengan atas nama agama. Waduh, kacau ini. Yang jelek bukan dia, bahayanya. Orang nanti nggak mau dekat-dekat kepada agama. Menipu atas nama agama. Wah, ini kacau lagi nih. Ini fasadnya lebih rusak lagi tadi. Fasadnya besar. Orang menipu di atas nama agama. Ada penipuan, kita banyak sekali di berita ada penipuan travel umroh. Ada banyak itu. Banyak travel umroh misal. Udah setor jamaah atau udah diberangkatin. Makan ada modal jamaahnya. Ya. Ada penipuan kemarin tuh jual yang online itu, yang Doni Salmanan itu kasusnya saham namanya. Samanya banyak lah. Jadi ya itu mah penipu ya. Maksudnya nih yang bahaya itu penipu berkodok agama. Ini yang bahaya. Masalahnya bukan cuma ke dia, bukan, tapi yang jelek terkadang orang bahas agamanya. Kan ada orang-orang yang saklek misal, dia mah berkerudung doang, tapi kelakuannya masih begitu lah. Jangan salahin kerudungnya, salahin kelakuannya. Kerudungnya mah tetap wajib. Dan lain-lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi rok sama lihi modal. Rasul itu kepala itu harta.